ketika Ia izinkan kita semuanya menjumpai Ramadan mulia yang dinamakan bulan ini dengan Ramadan Karim, dan Nabi kita Nabiun Karim, dan Tuhan kita Allah Karim, dan kitab suci kita Quranun Karim, dan semuanya memiliki kemuliaan dan menjanjikan kemuliaan, dan Ramadan menganugerahkan kemuliaan. Sambutlah bulan mulia ini dengan riang dan gembira, karena ini adalah fadlullah, karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah perintahkan dalam Qur'annya agar kita bergembira dengan karunia Allah jalla jalaluh. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan wahai Muhammad, katakan wahai kekasihku, wahai makhluk yang kutinggikan dan kumuliakan, wahai makhluk yang kuberikan derajat yang tidak pernah kuberikan kepada makhluk seorang pun. Katakan kepada umatmu itu, bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Dan inilah karunia datang kepada kita dengan izin Allah jalla jalaluh, maka bergembiralah. Rianglah. Jadikan hati kita semuanya penuh dengan karunia Allah yang membuat kita tersenyum, yang membuat kita lapang hati, yang membuat kita riang dan gembira karena telah datang karunia besar dari Sang Maha Penguasa. Dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu arda, ketika beliau tahu diizinkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menemani beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, sewaktu beliau berkata kepada Rasulullah, "As-suhbah ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku menemani engkau." Kata Sayyidina Rasul menanggapi, "Naam ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, as-suhbah, kau menemaniku." Menangis Sayyidina Abu Bakar, gembira. Satu-satunya sahabat yang hidup di zaman Rasul, yang beriman kepada Rasul, yang ditakdirkan dan dituliskan Allah menemani Sayyidina Muhammad, mendampingi beliau hijrah dari Makkahul Mukarramah ke Madinatul Munawwarah. Enggak ada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, enggak ada Sayyidina Utsman, enggak ada Sayyidina Ali, hanya beliau seorang. Dapat izin dari Rasul dan ketentuan telah terdahulu dari Allah. Kau menemaniku wahai Abu Bakar. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardhaha, putrinya, "Wallahi demi Allah, tidak pernah aku sebelumnya melihat seseorang menangis karena gembira kecuali saat itu. Ketika aku lihat ayahku bergembira dapat mendampingi Rasulullah di hijrah beliau, lalu kemudian beliau menangis. Baru kali itu aku melihat orang gembira dan diungkapkan kegembiraannya dengan menangis." Maka menangislah di malam awal Ramadan, karena dilimpahi begini banyak rahmat dan nikmat. Gembira didatangi Ramadan dan diungkapkan kegembiraan itu oleh sebagiannya dengan tangisan. Tangisan, kata ulama mengatakan, beda air mata yang menangis karena gembira dengan air mata yang menangis karena sedih. Air mata yang menangis karena gembira, maka air matanya akan panas, akan hangat. Air mata yang menangis karena sedih, air mata yang menangis karena gembira, maka air matanya akan sejuk. Loh pasti Sayyidina Abu Bakar air matanya sejuk ketika keluar dari kedua bola matanya itu.
Sewaktu beliau bergembira lalu menangis karena dapat izin dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di malam ini kita diizinkan Allah untuk menjumpai Ramadan, sang tamu yang memberikan banyak pemberian, yang memiliki banyak anugerah, dan izin itu dari Allah Ta'ala datang kepadaku dan kalian. Maka bergembiralah dan menangislah. Bergembiralah dan menangislah. Karena itu yang diinginkan Allahu Jalla Jalaluh dari kita sekalian, para hambanya, dan mengikut dari ulama para salaf salihin, di mana mereka bergembira dan melakukan tahniah, mengucapkan selamat satu dengan yang lain dengan datangnya bulan Ramadan. Karena ini adalah nikmat yang tidak diberikan oleh setiap orang oleh Allahu Jalla Jalaluh. Berapa banyak kita lihat di kampung kita, di tetangga kita atau sahabat kita di kampung sana, teman kita, kenalan kita di kampung sana, hampir saja datang Ramadan lalu dia dipanggil Allah Ta'ala. Enggak lagi berjumpa dengan Ramadan, enggak lagi mendapatkan anugerah Ramadan, anugerah yang besar yang di malam pertamanya Allah janjikan nazrah dari Allah Ta'ala, pandangan rahmat dari Allah yang disebutkan dalam hadis oleh Rasul, "Faman nazarallahu ilaihi lam yu'adzibhu abada." Barang siapa yang Allah Ta'ala pandang, maka ia tidak akan disiksa oleh Allah selama-lamanya. Hatinya akan terus bahagia. Tak akan pernah hatinya merasa gundah. Tak akan pernah hatinya merasa sempit. Tak akan pernah dirinya merasakan stres, terhimpit oleh urusan ini dan itu. Kenapa? Karena tak lagi disiksa Allah. Tak dibuat susah oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Apa fasal? Fasalnya karena telah mendapatkan nazrah dari Allahu Jalla Jalaluh. Maka datang kabar gembira dari Rasul di dalam hadis tentang bulan ini. Juga datang peringatan dari beliau agar kita waspada tentang bulan ini. Kata Rasul dalam hadis, laqad adzallakum syahrun azim, telah hampir datang kepada kalian bulan yang mulia. Ketika beliau ucapkan itu di akhir bulan Sya'ban, lakun syahrun, bulan kata Rasul dalam itu hadis, ma marra 'alal mu'mini syahrun khairun minhu. Tidak ada satu bulan pun yang dilewati oleh seorang mukmin yang lebih baik dari itu. Wala marra syahrun 'alal munafik syarrun minhu. Dan tidak ada satu bulan pun yang dilewati orang-orang munafik yang lebih buruk dari bulan itu, bulan Ramadan. Untuk mukmin tidak ada satu bulan yang dari 12 yang dilewati oleh mukmin yang lebih baik daripada bulan Ramadan. Untuk munafik tidak ada bulan yang lebih buruk daripada bulan Ramadan. Kenapa demikian? Dijelaskan oleh Sayyidina Muhammad. Apa yang kurang dari beliau yang untuk kita? Semuanya disampaikan. Semuanya dijelaskan. Dijelaskan oleh Rasulullah setelahnya. Li'annal mu'min yu'iddu fihi minan nafaqah minal quwwati lil ibadah. Karena orang mukmin menyiapkan di bulan Ramadan ini nafkah untuk disiapkan untuk beribadah kepada Allah. Maka momennya momen ibadah dan pikirannya hanya untuk ibadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Adapun munafik, bagaimana munafik? Na'udzubillahi min dzalik. Kata Rasul, wa li'annal munafik, karena li'annal munafik, karena orang munafik yatatabba'u fihi auratil muslimin. Di dalam bulan Ramadan dia cari-cari kesalahan muslimin. Wal ightiyabihim, dan dia gosipin orang muslimin. Hati-hati dengan dua perbuatan ini di bulan Ramadan kalau kita tidak ingin ditulis menjadi orang munafikin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh Allah Subhanahu wa taala, hindarkan segala
ucapan dan perbincangan yang terkait dengan aib orang-orang muslimin, siapapun mereka itu, apalagi kalau sudah dikaitkan dengan kepentingan golongan untuk merebut kekuasaan agar duduk di kursi lalu berbuat sesuatu, membuat sesuatu, merancang sesuatu, merealisasikan sesuatu, menjalankan sesuatu yang ujung-ujungnya merendahkan si fulan, merendahkan si fulanah, menjatuhkan si fulan, menjatuhkan si fulanah, mengorek aib fulan, mengorek aib fulanah, menyebarkan aib fulan, menyebarkan aib fulanah. Kata Rasul, munafik di bulan ini kerjaannya itu nyebar-nyebarin aib orang muslimin yang lain, cari-cari kesalahan kaum mukminin. Maka jadilah bulan ini, kata Rasul, fawa gunmun lil mu'min wa ghurmun lil munafik. Jadilah ini bulan-bulan yang penuh keberuntungan bagi orang mukmin dan bulan yang penuh kerugian bagi orang munafik. Na'udzubillahi min dzalik. Ya Rabb, jadikan kami galangan mukminin dari hamba-Mu ya Rabb, sehingga kami bergembira dengan datangnya ini bulan, dan Kau berikan kami taufik sehingga ibadah kami jalankan yang wajibnya dan yang sunnahnya untuk menggapai ridha-Mu ya Arhamar Rahimin ya Allah.